Perkenalkan, nama saya William Arman, NPM 2017 110021. Nama saya Noah Jeremy, NPM 2017 110060. Nama saya Mingsen, NPM 6021801005. Nama saya Yohanes Mika Budiarto, NPM 6021801025. COVID-19. Persebaran COVID-19 berdasarkan WHO dibagi berdasarkan WHO Region dalam Situation Report-nya. Total kasus positif COVID-19 di seluruh dunia pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 9.32 pagi mencapai angka 4.101.699 kasus. Di Amerika, pada tanggal 28 Maret 2020 mengalami ledakan kasus. Di negara Cina mengalami penurunan kasus, serta negara Indonesia dan Jerman yang mengalami peningkatan kasus yang signifikan, tetapi tidak mengalami ledakan kasus seperti di negara Amerika. Masalah dan risiko dapat terjadi karena mewabahnya COVID-19. Masalah dan risiko dapat dibagi berdasarkan skala. Masalah sederhana dan risiko idiosinkratik berfokus pada sebuah individu atau rumah tangga. Masalah rumit dan risiko sistemik berfokus pada skala yang lebih besar di atas rumah tangga, seperti perusahaan, negara, bahkan sebuah komunitas internasional. Manajemen risiko dapat dilakukan guna memitigasi risiko mewabahnya COVID-19. Manajemen risiko digunakan untuk mengurangi kerugian dan memperbaiki atau menambah keuntungan yang dialami oleh seseorang ketika menghadapi risiko. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preparation dan coping. Preparation dilakukan dengan menggunakan knowledge atau pengetahuan yang diperlukan dalam manajemen risiko untuk mengurangi dampak risiko. Protection diperlukan dalam manajemen risiko untuk menurunkan probabilitas dan skala dari dampak negatif risiko. Asuransi dalam manajemen risiko digunakan saat komponen proteksi tidak bisa menahan risiko. Artinya, asuransi berperan untuk mengalihkan risiko. Persiapan yang dilakukan untuk memitigasi risiko harus dikombinasikan dengan tindakan yang nyata dalam memitigasi risiko. Artinya, tidak hanya memiliki pengetahuan, proteksi yang ingin dilakukan, dan ketersediaan transfer risiko, tetapi perlu tindakan yang nyata dalam memitigasi risiko menggunakan instrumen manajemen risiko, yaitu preparation tadi. Knowledge dalam COVID-19 digunakan dengan cara mengetahui gejala dan mencari tahu cara mengurangi penyebarannya. Protection digunakan dengan menjaga diri dengan menerapkan pola makan dan melindungi diri dari penyebaran COVID tersebut. Insurance digunakan dengan cara mencoba mengingatkan orang-orang yang terpapar agar menjaga jarak dan menggunakan komunikasi secara digital. Selain itu, persebaran COVID-19 dicegah dengan cara menggunakan tindakan preventif yang sudah dirilis oleh WHO dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dirilis oleh berbagai negara dan berbagai komunitas internasional. Masalah dan risiko karena COVID-19. Pada awalnya, masalah dapat terjadi karena risiko mewabahnya COVID-19 menggunakan instrumen manajemen risiko gagal ditangani. Penanganan masalah yang gagal dapat menyebabkan risiko karena COVID-19. Dalam tabel tersebut, dapat dilihat ada skala dari individu sampai komunitas internasional. Individu memiliki skala paling kecil, menjalar ke rumah tangga, komunitas, enterprise, makroekonomi, sistem finansial, negara, bahkan sampai komunitas internasional yang memiliki skala paling besar. Masalah pasti memiliki penanganan, begitu juga dengan risiko yang pasti memiliki penanganan. Masalah dan penanganan, serta risiko dan penanganannya dapat dilihat pada tabel tersebut. COVID-19 dan ekonomi. Pada tabel berikut ini terdapat dua indikator ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan ekonomi sendiri itu terjadi penurunan yang sangat signifikan pada bulan April 2020 pada tabel berikut ini yang terjadi pada keempat negara, yaitu negara Indonesia, Cina, Jerman, serta Amerika. Pada tabel berikut ini dijelaskan bahwa terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada bulan April. Nah, hal itu disebabkan oleh terjadinya penurunan ketiga faktor pembentuk dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yaitu dari konsumsi, investasi, serta ekspor impor. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan dari kebijakan physical distancing yang membuat masyarakat harus melakukan kegiatan-kegiatan usaha di dalam rumah. Sangat terlihat bahwa kebijakan physical distancing ini
sangat berpengaruh terhadap indikator ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dari keempat negara. Risiko terhadap indikator perekonomian, yaitu tingkat suku bunga dan indeks harga konsumen. Di sini kami mengambil tingkat suku bunga yang digunakan untuk penyesuaian dari solusi terjadinya pengendalian pola konsumsi dari masyarakat yang kami melihat bahwa terjadinya pemberlakuan kebijakan physical distancing di sini mempengaruhi negara yaitu Indonesia, Cina, serta Amerika melakukan penurunan tingkat suku bunga, yaitu untuk mengendalikan pola konsumsi tetap terjaga, tetap mengendalikan daya beli dari masyarakat saat terjadinya pemberlakuan physical distancing, agar tetap pertumbuhan ekonomi ketiga negara ini tetap terjaga, yaitu melalui pengendalian tingkat suku bunga. Untuk negara Jerman sendiri memiliki tingkat suku bunga yang sangat tetap. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan kebijakan dari Bank Sentral Eropa untuk menetapkan tingkat suku bunga yang tetap, yaitu sebesar 0% di tiap-tiap negara di negara Uni Eropa itu sendiri. Hal ini disebabkan untuk dapat mempengaruhi investasi dari masyarakat negara Uni Eropa untuk dapat menginvestasikan investasi mereka di negara-negara di luar Uni Eropa yang memiliki tingkat suku bunga sebesar 0%. Tingkat indeks harga konsumen yaitu pada negara Indonesia pada bulan Maret. Hal ini pada bulan April. Hal ini disebabkan karena pemberlakuan kebijakan physical distancing negara Indonesia pada bulan April mempengaruhi tingkat indeks harga konsumen, di mana di sini terjadi peningkatan pola konsumsi yang justru meningkat. Hal ini disebabkan karena terjadi panik buying. Negara Cina merupakan negara pertama yang terjadinya masalah pandemi dewasa ini, COVID-19 di seluruh dunia, yaitu negara Cina yang pertama. Oleh karena itu, negara Cina lebih dahulu melakukan panic buying pada bulan Februari. Sementara untuk negara Jerman serta negara Amerika memiliki peningkatan indeks harga konsumen yang sangat besar, yang meningkat pada bulan Maret 2020 karena diberlakukannya kebijakan physical distancing yang mulai diberlakukan pada bulan Maret 2020. Merebaknya COVID-19 ini sangat berdampak pada masyarakat, tidak terkecuali perekonomian dalam negeri. Pandangan mengenai ekonomi ke depan ini juga berpengaruh terhadap kinerja investasi di pasar modal. Dampak COVID-19 terhadap sektor pasar modal. Indeks harga saham gabungan mengalami tren yang menurun. Penurunan yang dialami ini mulai dari Januari hingga titik terendah pada bulan Maret. Ini juga diakibatkan oleh sentimen negatif dari COVID-19. Lalu investor asing melepas asetnya dan keluar dari pasar saham. Memang karena pandemi ini membuat masyarakat resah, sehingga masyarakat bertindak secara terburu-buru karena terdorong oleh sentimen pasar. Seperti investor melakukan jual aset-aset yang dinilai berisiko akibat kondisi ketidakpastian global yang disebabkan oleh merebaknya COVID-19 ini. Selanjutnya ada investor non-residen yang menarik dana mereka dan keluar dari pasar saham. Langkah-langkah seperti ini dapat terjadi diakibatkan karena investor itu merasa waspada terhadap turbulensi ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, perdagangan saham terpaksa diberhentikan sementara atau disebut juga trading halt. Proses perdagangan pun harus diberhentikan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu bertujuan untuk menjaga nilai indeks harga saham gabungan agar tidak turun secara drastis. Berdasarkan data yang diambil dari website Indonesia Stock Exchange, dapat dilihat bahwa mulai dari bulan Januari terjadi penurunan hingga titik terendah, yaitu pada bulan Maret. Hal ini bisa terjadi karena sentimen negatif dari para pemegang saham. Karena hal tersebut, pada 10 Maret 2020, Bursa Efek Indonesia mengumumkan diterapkannya kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt. Kebijakan tersebut diambil oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan menindaklanjuti surat perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Maret 2020. Surat perintah tersebut berisi tentang perintah melakukan trading halt perdagangan di Bursa Efek Indonesia apabila kondisi pasar mengalami tekanan. Ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan sejak diberlakukan kebijakan tersebut, setidaknya sudah 6 kali perdagangan saham dikenakan trading halt.
lantaran sudah terjun hingga 5% atau lebih. Dalam keadaan seperti ini, membuat regulator serta pengawas pasar modal turut serta dalam mengambil tindakan. Sebagai upaya di tengah volatilitas pasar yang dipenuhi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan akan secara proaktif menyusun kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga agar pasar modal Indonesia tetap beroperasi. Kementerian Keuangan akan memberikan insentif pengurangan pajak penghasilan badan. Insentif pengurangan pajak penghasilan badan akan diberikan lebih besar lagi kepada perusahaan yang hendak go public di Bursa Efek Indonesia. Insentif pengurangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan badan usaha dalam upaya mempertahankan usahanya di tengah wabah COVID-19 ini. Berikut beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, ada pembelian kembali atau buyback saham oleh perusahaan. Pembelian kembali saham tersebut dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan. Pembelian kembali saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham kepada perusahaan secara keseluruhan. Perintah melakukan pemberhentian perdagangan atau trading halt selama 30 menit. Hal ini dilakukan apabila indeks harga saham gabungan mengalami penurunan 5% dan dilakukan lagi 30 menit apabila mengalami penurunan 10%. Apabila mengalami penurunan sebesar 5% akan diberlakukan trading suspend. Jika merubah aturan batas bawah atau auto rejection saham dari 10% menjadi 7%. Aturan batas ini mengartikan sebuah saham yang sudah turun 7% dalam sehari tidak dapat diperdagangkan kembali. Aturan tersebut diberlakukan untuk menahan gelombang aksi jual saham yang didorong oleh kepanikan pasar. Selain itu, relaksasi penyampaian laporan berkala. Penyampaian laporan ini menyangkut laporan keuangan tahunan, laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan, serta laporan keuangan bagi self-regulatory organization atau SRO. Laporan-laporan tersebut diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian. Lalu penyelenggaraan RUPS oleh emiten dan perusahaan. Lalu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh emiten dan perusahaan. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem IRUPS, Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham, yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI. Ada perubahan jam perdagangan di Bursa Efek, di mana waktu perdagangan akan dibagi menjadi 2 sesi. Berbicara mengenai transportasi, erat hubungannya dengan kegiatan dasar ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Bisa kita pahami bahwa keberadaan transportasi begitu penting dalam perekonomian. Bahkan, transportasi bisa kita anggap sebagai urat nadi dari perekonomian itu sendiri. Lalu, bagaimana sektor yang menjadi vital ini terdampak oleh pandemi COVID-19, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanganinya menjadi perhatian yang menarik. Begitu juga dengan bagaimana sektor transportasi di Indonesia berperan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampak positifnya bagi lingkungan yang juga mendapatkan sorotan. Dampak COVID-19 terhadap sektor transportasi. Kebijakan penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia berupa pembatasan sosial berskala besar dan social distancing sungguh diperlukan untuk mengatasi pandemi. Namun, ternyata ini berimplikasi buruk pada sektor transportasi karena memberikan batasan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan terutama lintas daerah. Hal ini menurunkan tingkat mobilitas masyarakat Indonesia, terbukti dari survei yang dijalankan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Indonesia, bahwa dari 42.890 responden, 57% diantaranya memutuskan untuk tidak mudik. Hal ini tentu membuktikan bahwa terjadinya penurunan permintaan masyarakat Indonesia akan jasa transportasi itu sendiri yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi para pengusaha transportasi. Seperti yang kita bisa lihat pada layar, kita bisa melihat bahwa ada tabel indeks harga konsumen gabungan di 90 kota. Kita perhatikan pada nomor 16, keterangan transportasi, di situ menunjukkan ada indeks perubahan yang menurun dari 3 bulan pertama di tahun 2020, di mana penurunan IHK gabungan di 90 kota pada sektor transportasi ini menandakan terjadinya kelesuan pertumbuhan sektor transportasi tersebut, bidang perhubungan. Bahwa ternyata para pengusaha transportasi terbukti mengalami penurunan omset dari 25 hingga 100%. Ini pemerintah tidak tinggal diam. Sejauh ini penanganan pemerintah yang sudah dilakukan adalah pemerintah memberikan keringanan pada pajak para pengusaha dengan diperluasnya sektor usaha yang mendapatkan keringanan pajak penghasilan atau PPH. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.